Mbah Gunung akhirnya bertemu dengan penguasa Laut Selatan di Bukit Pemancingan. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung selanjutnya? Marilah kita ikuti serial subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Selamat melanjutkan video ini. Enjoy! Kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Pantai Panah Tritis. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Assalamualaikum Mbah Gunung, kula nuwun. Waalaikumsalam. Oh, monggo Mas, monggo. Dari mana ini? Ayo masuk. Terima kasih Mbah. Ini dari rumah mau ke tempat Simbah. Mau minta diceritain yang kemarin Mbah, dilanjutin ya Mbah ya. Oh iya, pasti Simbah akan lanjutkan ceritanya ya. Iya Mbah, nanti tolong diceritain tentang ini Mbah, Pantai Parangtritis, dan yang belum lama kejadian ini loh Mbah, apa itu, musibah kapal Nanggala 402 Mbah. Ya Mbah ya, nanti diceritain ya Mbah ya. Ya. Tapi ceritanya singkat saja ya. Singkat saja, nanti kalau diceritakan panjang ya bisa panjang banget. Tapi Simbah mau ini bercerita sejelas mungkin, singkat tapi bisa dipahami. Ini menurut versi Simbah lo ya. Jadi kalau nanti ada perbedaan dengan versi lain ya Simbah mohon maaf. Simbah akan mulai dari cerita Parangtritis dulu ya Mas ya. Ini menurut versi Simbah ya. Kejadian ini sudah lama sekali ya, karena ada ini gambar-gambar yang Simbah tangkap. Ini menunjukkan seperti orang kuno, pertapa atau guru atau resi atau begawan ya. Ini Simbah
paham ini ya sebutannya. Intinya seorang pertapa gitu aja. Nah, ini pertapa ini berjalan-jalan batasan gunung, kemudian sosok ini mencari-cari suatu tempat dan melihat suasana. Nah, ini kemudian ini seperti menemukan daerah pereng gunung ya, pereng gunung yang seperti ada guanya ya. Gambar yang selanjutnya mencari tempat yang cocok. Nah, ini ada di sebelah gunung ini ada kayak tritisan ya, tritisan gitu. Nah, sosok ini kemudian duduk di sekitar ini ya, sekitar gunung batu karang, terkena deburan ombak pantai seperti semedi, konsentrasi, menyatu dengan alam, mendekatkan diri dengan Sang Yang Widi kali ya. Hampir setiap hari pertapa itu sering kesini, sering duduk, sering olah rasa sambil konsentrasi menghilangkan suara-suara ombak pantai. Nah, ombak-ombak pantai ini tadi selalu menggempur bebatuan karang di daerah tritisan ini ya. Kemudian sama resi atau begawan ini diberi sebutan sebuah nama ya, Karang Tumaretes ya, karena ada airnya yang netes-netes itu di sela-sela karang. Ada lagi sebutan Karang Tritis ya, karang yang di dekat tritisan ya. Nah, ini lambat laun sampai temurun itu namanya bisa berubah menjadi Karang Tritis. Ada yang menyebut Parang Tritis. Nah, sampai Parang Tritis ini sebutan yang mungkin ya paling cocok dan hoki ya, untuk saat ini. Jadi sekarang namanya jadi Parang Tritis. Oh, begitu toh, Mbah. Baru paham saya, Mbah, ceritanya tentang Parang Tritis ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan perihal Parang Tritis, Mbah. Tapi ini saya ingin menanyakan dulu tentang musibah kapal selam Nanggala 402, Mbah. Apakah Simbah bisa bercerita, Mbah? Iya Mas, iya. Simbah ikut prihatin dan ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Insya Allah para putra terbaik bangsa yang telah gugur dalam menjalankan tugas meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan syahid, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Ya, Simbah masih ingat malam itu
tanggal 15 April pukul 01.15 menit. Waktu itu Simbah baru melakukan sholat hajat, sholat lail. Mumpung tanggal itu bulan kemarin itu masih bulan suci Ramadan, ya Mas ya. Waktu Simbah melakukan zikir dan berdoa, tiba-tiba di dalam kamar itu ada hembusan angin yang ada di dekat Simbah. Kemudian angin itu berbisik, "Ayo melu aku sedilo." Nah, waktu itu Simbah belum sempat menjawab, tiba-tiba sudah diajak oleh sosok wanita cantik, masih muda, dan berada di suatu perbukitan waktu itu. Perbukitan itu berbatasan dengan laut lepas. Simbah melihat jauh ke depan. Ada gunung, batasan-batasan pantai, dan laut yang luas, dan sepertinya daerah ini bangunan-bangunan di sekitarnya seperti bangunan pariwisata atau tempat apa ya? Tempat orang-orang berekreasi gitu Mas. Nah, waktu itu Simbah bertanya pada sosok wanita itu, "Aku kini ngendi?" Ajak-ajak kok ora plamit-plamit. Kemudian sosok wanita itu menjawab, "Iki ono hal penting sing arep tak duduhke ning awakmu. Ayo melu aku." Nah, ternyata sosok wanita cantik itu tidak hanya sampai di situ aja mengajak Simbah. Tangan Simbah kemudian dipegang dan diajak seperti terbang di atas air laut itu. Iki neng daerah Bali, katanya begitu. Kemudian Simbah melihat benda besar mengapung, dan kemudian tidak tampak di permukaan. Sosok wanita itu kemudian, "Ayo melu medun." Wah, Simbah waktu itu sangat takut karena nggak terbiasa
berkecimpung di dunia air. Akhirnya Simbah ditarik tangannya dan ikut masuk ke dalam laut, mengikuti benda besar itu tadi. Benda besar itu seperti pesawat atau apa itu ya, kok bentuknya aneh gitu. Simbah waktu itu berpikiran seperti itu. Anehnya, pesawat itu di air lajunya itu tidak ke depan, semakin ke bawah dan ke bawah. Akhirnya sampai ke dasar waktu itu. Nah, ternyata sampai di dasar itu seperti air sungai yang deras. Ada batu-batuan, ada lumpur-lumpur, ada karang-karang. Nah, waktu itu Simbah juga bingung. Ini pesawat apa ini? Kok besar banget ini? Simbah mengelilingi bentuk pesawat itu. Pesawat kok gak ada sayapnya? Nah, ada bagian seperti ada kaca yang bulat ya. Ada kaca bagian bulat itu. Di dalam itu seperti ada yang melihat Simbah. Terus dia mengatakan begini dari dalam pesawat itu. Tolong goleke bantuan secepatnya. Iki kudu cepet. Nah, Simbah sangat bingung sekali. Ternyata di dalam itu ada beberapa orang. Jadi posisi pesawat itu sampai di dasar itu utuh. Utuh karena Simbah masih melihat seperti cahaya lampu ya. Dan melihat sosok pria tadi yang meminta tolong ya. Nah, Simbah masih bingung juga waktu itu. Ini itu kejadian apa ya? Ini benar-benar yang akan terjadi atau tidak ya. Simbah langsung pengen naik ke atas permukaan ya. Pengen naik ke atas permukaan dan ingin menyampaikan berita itu ya, kepada yang berkepentingan atau tim penyelamat pantai atau apa ini. Nah, setelah sampai ke permukaan, Simbah baru sadar kalau Simbah itu diajak oleh sosok gaib. Jadi waktu itu ya bingung sendiri. Terus Simbah kemudian minta sama sosok wanita itu, wis ndang aku olehno, aku kepengin ngabarke berita iki. Mbok menawa berita iki engko bener,
Sosok itu kemudian menjawab, "Oh iya, wis kok apalke kabeh? Apa sing ning ngisor kae mau?" Simbah jawab, "Wis." Jadi sosok wanita itu masih muda banget ya. Kalau diukur-ukur itu masih sekitar umur 20 tahunan yang mengajak Simbah itu. Nah, tiba-tiba Simbah sudah ada di dalam kamar lagi, dalam posisi duduk dan masih memegang tasbih. Simbah ingat-ingat riwayat perjalanan yang tidak begitu lama itu tadi, sambil berpikir, ini kejadian akan terjadi benar atau tidak? Terus apa yang harus saya lakukan? Simbah sampai berpikir seperti itu. Terus nanti mau disampaikan kemana, ke siapa? Ya takut juga. Karena kalau menyampaikan berita, apalagi ini tentang musibah pesawat atau yang ternyata kapal selam, ini kalau takutnya berita hoak atau fitnah. Nah ini Simbah jadi takut sendiri untuk menyampaikan kabar gaib ini. Simbahnya merenung, tiap pada teman yang dekat, Simbah cuma mengatakan, ini akan ada musibah di Laut Bali, ada kapal tenggelam. Tapi ya temen itu juga nggak berani bercerita, karena takut nanti omongannya ini berita yang penyebar hoak atau tidak benar, dan kena undang-undang ITE ya. Wah itu salah-salah bisa kena hukuman. Simbah mendengar berita ada kapal yang tenggelam, tapi masih dicari keberadaannya. Simbah semakin deg-degan. Mungkin kapal yang Simbah lihat waktu itu, tapi Simbah juga nggak berani bercerita atau ngomong-ngomong ke orang-orang, masih takut salah. Simbah ingat betul kapal yang tenggelam itu masih utuh dan masih ada lampu yang menyala di dalam kapal itu. Oh, jadi kapal selam itu sampai di dasar laut itu masih dalam keadaan utuh ya Mbak ya? Masih ada lampu yang menyala gitu ya Mbak ya? Oh gitu Mbak. Iya ya. Iya Mas. Jadi Simbah melihat betul kapal itu masih utuh dan lampu dalam kapal itu juga masih menyala. Simbah juga bisa melihat sosok pria itu yang minta tolong. Kemungkinan menurut Simbah, mungkin di dalam kapal itu ada sistem yang error atau yang macet atau apa, saya nggak tahu ya Mas ya. Kalau misalkan
sistemnya nggak error, mungkin yang di dalam kapal itu masih bisa berkomunikasi, mengatakan posisi kandasnya kapal. Nah, terus masalah mesin mungkin ada yang macet atau gimana ya Mas Nek, kalau orang-orang teknisi itu ya mengatakan, wah ya intinya ini adalah musibah dan kehendak Allah, dan kita sebagai manusia secara sosial kita mendoakan para pejuang kita itu, Mas. Mungkin hanya itu yang bisa Simbah sampaikan tentang ini, apa, misteri kapal selam Nanggala 402 ya Mas ya. Iya Mbah, terima kasih banyak ya Mbah ya ceritanya dan informasinya. Mungkin lain kali bisa disambung lagi ya Mbah ya. Iya Mas ya. Ini udah sore ya, besok Simbah sambung lagi ceritanya tentang Parangtritis ya. Iya Mbah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tiap hari, pagi dan sore selalu memanggil, wahai anak cucu Adam, bersiap-siaplah untuk mati, bangkitlah untuk binasa, dan bersatulah untuk menghadapi musuh. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial dalam episode berikutnya dengan judul Misteri